Sobat Oke Cerita, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu baik ya. Oke Sobat Oke Cerita, kita bahas alur film kali ini. Film ini dikisahkan satu keluarga yang dulunya sangat harmonis dan sekarang berubah menjadi misterius karena melakukan perjanjian dengan iblis. Film ini dirilis pada tahun 2023 berjudul Di Ambang Kematian. Nadia seorang anak perempuan dari keluarga itu. Ia merawat ibunya selalu. Saat itu dia memberikan makanan kepada ibunya yang sakit dan penuh dengan luka yang karena akibat perjanjian iblis, dan meminta ibunya untuk bisa merayakan tahun baru, namun ibunya masih sangat terasa sakit. Keesokan harinya mereka makan malam bersama dan ternyata itu adalah awal dari kematian ibunya. Tak lama ibunya pergi ke dapur dan setelah itu terdengar kegaduhan dan ternyata ibunya bunuh diri dengan memasukkan kepalanya ke dalam air yang sangat mendidih. Setelah ibunya meninggal, keadaan berjalan seperti biasa. Bapaknya melakukan aktivitas untuk mengontrol tokonya dan ternyata sangat ramai dengan pembeli. Nadia dan Yoga masih sangat sedih dengan kematian ibunya. Yoga pun masih belum menerima dan banyak keanehan di rumahnya. Yoga dan Nadia berada di salah satu kamar dan ternyata kamar itu sangat aneh. Terdapat lantai yang berbeda dan ketika Yoga membuka, Yoga merasa ada yang menariknya. Dan ketika Yoga merasakan ketakutan, Nadia berusaha menenangkannya dan bapaknya pun pulang dengan membawa kambing hitam. Bapaknya masuk rumah dan Yoga lari sambil membuka pintu. Ketika malam tiba, mereka makan bersama. Namun Yoga masih membahas keanehan di rumahnya dan bapaknya berusaha untuk meyakinkan Yoga. Nadia pun berusaha menenangkan Yoga agar menuruti bapaknya dan ternyata Nadia tidak bisa menghentikan mereka untuk bertengkar dan akhirnya bapaknya menampar Yoga. Suyatmo pergi meninggalkan meja makan dan saat malam sudah larut, Nadia menghampiri Yoga untuk menghiburnya dan ternyata Yoga masih sangat marah. Nadia berusaha mengajak Yoga agar tidur saja dan ketika Nadia sudah tidur, bapaknya datang ke kamar mereka untuk melihat keadaan mereka dan ternyata Yoga hanya pura-pura tidur. Kemudian setelah bapaknya keluar dari kamar, Yoga mengikuti bapaknya dan ternyata bapaknya melakukan banyak ritual. Yoga sangat kaget dan merasa tidak percaya dan dari saat itu Yoga selalu bermusuhan dengan bapaknya. Nadia mencoba menenangkan Yoga tapi Yoga masih saja merasa marah dengan bapaknya. Yoga pun tak tahan menyembunyikan rahasia dan dia pun mengatakan segalanya kepada Nadia. Aku tahu rahasia bapak. Dan saat malam tiba, Yoga mengajak Nadia untuk melihat apa yang dikerjakan bapaknya dan Nadia pun mengikuti bapaknya bersama Yoga. Ketika Nadia melihat kebenaran yang ternyata bapaknya melakukan ritual aneh, Nadia sangat marah dan ritual itu memotong kepala kambing, mandi darah dan meminum darah kambing itu sebagai persembahan perjanjian dengan iblis. Bapaknya mencoba menjelaskan segala yang terjadi kepada Nadia dan Yoga dan apa yang terjadi kepada keluarganya dan ibunya pun meninggal sebagai pengganti tumbal yang diminta yaitu Yoga. Bapaknya melakukan ritual itu agar tidak ada korban lagi. Kemudian mereka bertengkar sangat hebat. Ketika pagi datang, mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Saat Nadia di sekolah, dia mencari tahu apa itu perjanjian dengan iblis dan ternyata semua temannya mengetahui pencarian dia dan semua mengejeknya. Nadia tidak tahan dan dia pun bergegas untuk pulang. Saat pulang ternyata listrik di rumahnya mati. Nadia menghubungi bapaknya dan tidak tersambung. Malam tiba dan di rumahnya pun dia sendiri. Ketika menelepon Yoga dan bapaknya, Nadia pun kehabisan baterai HP-nya dan ikut cas di rumah tetangganya. Nadia, misi bu. Ketika itu pun Yoga datang dengan keadaan rumah gelap dan setelah itu Yoga diganggu makhluk iblis. Yoga sangat ketakutan.
Dan bapaknya pun datang dengan membawa kambing hitam. Mereka menyaksikan bapaknya melakukan ritual dan akhirnya Nadia membantu bapaknya. Dan tidak lama pun Yoga ikut membantu bapaknya. Setelah kepala kambing itu dipersembahkan, mereka pun membagikan semua daging kambing kepada tetangga. Untuk saat ini mereka menjalani hidup seperti itu. Yoga dan Nadia mulai menerima keadaan dan mereka berbincang. Ada pesan dari ibunya bahwa mereka harus nurut dengan bapaknya. Nurut sama aturan bapak. Hari berlalu dan sudah tiba tahun yang baru. Mereka merayakan dengan bakar jagung di luar rumah. Dan ini adalah awal dari kematian Yoga. Saat Yoga akan mengambil jaket ke dalam rumah, Yoga mulai diganggu oleh makhluk iblis kembali. Nadia yang sedang di luar menghampiri kakaknya. Namun Nadia sangat kaget dan ketakutan bahwa Yoga disiksa dan akhirnya Yoga pun meninggal dengan sangat mengerikan. Nadia dan Suyatmo sangat sedih. Mereka berusaha membawa Yoga ke rumah sakit dan mereka sangat khawatir serta ketakutan. Yoga pun dikebumikan dengan baik. Dibantu sama pihak rumah sakit. Nadia pun sekarang selalu dihantui oleh rasa takut dan khawatir. Dia mendapatkan hal aneh yang terjadi pada hidupnya. Ketika malam tiba, Nadia dikagetkan dengan makhluk yang memakan organ dalam kakaknya. Nadia sangat ketakutan. Ketika terbangun, Nadia penuh luka dan Suyatmo pun mengobatinya. Nadia pun menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya. Pagi tiba, mereka pun mencoba menemukan jalan keluar. Suyatmo mengajak Nadia pergi ke rumah dukun, di mana saat itu Suyatmo dan istrinya pergi meminta pertolongan. Nadia tetap diganggu iblis itu hingga mereka mengalami kecelakaan. Saat terbangun, Nadia diganggu oleh iblis. Dia sangat ketakutan dan selalu mengincar Nadia kemanapun dia pergi. Dan akhirnya Nadia pun pingsan. Setelah sadar, Nadia berada di gubuk tua dukun itu, melihat foto yang penuh bercak tinta dan ternyata ada foto keluarga mereka. Ternyata penjelasan dukun bahwa mereka melanggar perjanjian dengan tidak sadar, sehingga iblis itu meminta tumbal manusia. Dan dukun itu pun mengatakan bahwa itu adalah resiko yang harus ditanggung. Sumpah saya nggak tahu kalau syaratnya berubah jadi nyawa manusia. Hari berlalu dan Nadia selalu diganggu makhluk yang sangat mengerikan. Dan Suyatmo berniat untuk memperbaiki segalanya dengan menjual semua aset miliknya dan membagikan sebagian ke yayasan untuk membuat hidup mereka tenang. Namun tidak, Nadia selalu diganggu oleh makhluk iblis itu. Mereka hidup berkelana untuk mencari bantuan ke berbagai tempat. Dari tahun ke tahun pun berlalu dengan tidak terasa. Dalam perjalanan, Nadia selalu menuliskan kisahnya. Di suatu daerah, mereka mencari orang pintar yang bisa membantu mereka. Dan akhirnya lah ke tempat seorang nenek. Dan akhirnya mereka bertemu. Setelah mereka berbicara, nenek itu berkata bahwa mereka tetap tidak akan selamat. Dan ternyata sekarang adalah tujuan iblis itu mengambil nyawa Nadia. Karena setiap 10 tahun sekali dan sekarang jadi awal kematian Nadia. Gusti. Setelah bertemu dengan nenek itu, Nadia meminta bapaknya agar pasrah menerima yang akan terjadi. Dan Nadia sudah ikhlas dirinya yang menjadi korban selanjutnya. Nadia pulang ke rumahnya dan meminta temannya untuk menemuinya. Dan Nadia pun memberikan buku yang berisi cerita kehidupannya. Aku boleh baca ini? Ketika malam tiba dan saat itu tepat adalah tahun terakhir yang diramalkan nenek itu menjadi awal dari terjadinya kematian Nadia. Nadia dan Suyatmo makan bersama. Namun Nadia menyadari ini adalah waktu untuk dijemput oleh iblis itu. Dan Nadia meminta bapaknya untuk pergi. Biarkan Bapak nemenin kamu, Nadia. Namun bapaknya tetap ingin menemaninya. Tapi Nadia tetap meminta dengan ini adalah permintaan terakhir. Permintaan terakhir Nadia, Pak. Akhirnya bapaknya pamit pergi dan Nadia sendiri di tempat makan. Ketika itu mulailah kejadian mengerikan datang.
Nadia merasa resah dan gatal di sekujur luka di tubuhnya. Nadia melepas semua lukanya dan dengan sangat brutal makhluk itu datang mulai menyiksa Nadia sampai akhirnya Nadia terluka parah dan Nadia pun meninggal dunia. Bapaknya yang menyaksikan kematian Nadia sangat terpukul dan sangat sedih, tidak bisa kuat menerima keadaan yang menyakitkan. Nadia dimakamkan dengan baik dan temannya pun sudah membaca semua tulisan Nadia yang sangat menyedihkan. Temannya merasa sangat sedih dengan kematian Nadia. Siapapun yang mengetahui kisahku, Suyatmo menjadi hilang kendali, pikirannya terganggu dan selalu dihantui dengan rasa takut dan khawatir. Rumahnya pun sangat tidak terurus, gelap dan terbengkalai. Suyatmo menjadi depresi dan gila dengan keadaan yang terjadi pada dirinya. Baik Sobat Oke Cerita, terima kasih telah melihat alur film yang kita bahas hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Sobat dapat video alur film terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya.